luar biasa. Hari ini kita kembali bersama-sama berkumpul lewat ibadah Zoom kita ini tanpa mengurangi esensi, tanpa mengurangi fokus kita untuk memuliakan Tuhan ya. Hari ini kita akan belajar banyak mengenal potensi seorang pria. Nanti Pastor Sandi Triasa yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan kita juga akan memuji Tuhan sebelum ibadah. Saya persilakan Bapak Baren Sitanggang. Ya, shalom, selamat malam pria-pria Tuhan AMC, antusias ya malam hari ini. Kita akan segera mulai ibadah kita. Kita akan, kedengaran suara saya kok ya, Pandras? Oke, kita akan segera mulai ibadah kita malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Tuhan pelihara kami sepanjang hari ini Tuhan, dalam segala aktivitas kerja dalam dunia ini Tuhan. Kami percaya bahwa semuanya anugerah Tuhan juga memampukan kami melakukan segala sesuatu. Makasih, biar nama Tuhan dipermuliakan, dan malam hari ini kami mau konsentrasi Tuhan di dalam ibadah kami, dalam ibadah AMC ini Tuhan. Berkarya Engkau Tuhan bagi kami semuanya, hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, kami sebagai pemuji, dan juga hamba Tuhan nanti yang menyampaikan firman Tuhan, pakai semuanya Tuhan. Moderator, host, co-host, semuanya dipakai oleh Tuhan. Makasih, kami serahkan jalannya Tuhan, ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Naikkan pujian kepada Tuhan. Pakailah aku Tuhan, sesuai kehendak-Mu, seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api surgawi, bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, waktu berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Naikkan pujian dari awal. Pakailah aku Tuhan, sesuai kehendak-Mu, seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api surgawi, bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari emas, lebih dari permata, waktu berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Naikkan pujian ini lagi kepada Tuhan. Pakailah aku Tuhan, sesuai kehendak-Mu, seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api surgawi, bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Sama-sama kita katakan, lebih dari emas, lebih dari permata, waktu berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang
kasih-Mu Tuhan, lebih dari emas, lebih dari emas, lebih dari permata. Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Oh, lebih dari emas, lebih dari permata. Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan pada Tuhan, lebih dari emas, lebih dari emas, lebih dari permata. Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan, menjadi terang kasih, menjadi terang kasih-Mu Tuhan, menjadi terang kasih-Mu, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Sejenak kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kita menyembah Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan. Syukur pakai setiap kami Tuhan yang hadir malam hari ini dalam ibadah ini Tuhan Yesus. Haleluya. Perlengkapi kami Tuhan dengan kuasa yang datangnya dari-Mu. Syukur. Pakailah kami sebagai alat-Mu. Terima kasih, terima kasih. Disembah Tuhan, ditinggikan Engkau Raja kami. Haleluya, 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 haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Berkarya Engkau Tuhan bagi kami, terus Engkau berkarya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Oh, lebih dari emas, lebih dari permata, Waktu berharga di mata-Mu Tuhan. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Jadikan kami terang kasih-Mu
kesempatan malam hari. Dalam nama Yesus kami akan lanjutkan ibadah kami. Haleluya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Ya, puji Tuhan. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, saya berharap kita masih antusias sampai malam hari ini ya. Dan juga yang dimanapun kita berada gitu ya. Saya pikir sudah banyak yang join kesempatan malam hari ini ya. Kita akan segera mendengar firman Tuhan. Nanti akan disampaikan oleh hambanya Bapak Sandi Triasa ya. Kita akan sambut firman Tuhan. Sebelumnya kita naikkan satu pujian pada Tuhan, satu lagi pujian. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu curah bagiku. Katakan besar anugerah, besar anugerah, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi naikkan pujian dari awal. Ku ada sebagai mana ku ada, amin Tuhan, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan, yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, layak Tuhan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku, curah bagiku. Sama-sama lagi katakan pada Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi katakan pada Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami, itulah karya-Mu yang nyata yang Tuhan kerjakan bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih saatnya kami mau menerima firman Tuhan. Beracara Engkau Tuhan melalui hamba-Mu, buat hamba Tuhan Bapak Sandi Tuhan Yesus, kesempatan malam hari ini. Terima kasih pakai juga setiap kami yang hadir di dalam Zoom ini Tuhan Yesus. Engkau Tuhan juga ada tinggal dalam kehidupan hati kami, supaya kami bisa dibentuk melalui firman Tuhan, dan firman Tuhan itu mengajari kami untuk kami bisa melakukan setiap apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Makasih, kami sambut firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sekali lagi kita katakan amin. Waktu selanjutnya serahkan kepada moderator ataupun kepada hamba Tuhan Bapak Sandi. Silakan. Terima kasih Pak
Ren buat pujiannya yang memberkati kita semua. Maaf kesela Pak Sandi. Kayak hari ini kita akan mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pastor Sandi Triasa. Tema kita hari ini mengenal potensi seorang pria. Nah, ini kebetulan kita semua kan pria-prianya Tuhan. Pasti harus kenal banget potensi yang Tuhan sudah tanam dalam hidup kita dan bagaimana kita bisa kembangkan potensi itu menjadi sesuatu yang berharga, yang menjadi berkat buat banyak orang. Nggak diperpanjang, langsung aja Pastor Sandi Triasa. Silakan Pak. Tuhan berkati. Wow. Thank you. Wah, senang banget ya ketemu dengan pejuang-pejuang pria ya. Dahsyat di sini. Oke. Saya waktu sampai jam berapa nih ya kira-kira ini supaya saya bisa setting materi saya nih. Kurang lebih 7:30 Pak, masih ada 45 menit sampai 50 menit ke depan. Oke, nanti ada tanya jawab ya Pak Andreas ya? Oh ya betul Pak, sampai 8:30, maaf. Oke, siap. Oke, cukup lah waktunya ya. Saya mau sharing ini ya slide ya. Nah, hari ini kita mau bicara tentang potensi seorang pria. Wah, kalau ngomong tentang potensi seorang pria, beberapa hari lalu, waktu persiapin materi ini, saya dapat, kayaknya ini seru banget nih ketika bahas itu, dan memang kayaknya akan lebih menarik ya nanti ketika ada forum kita bisa berdiskusi, bertanya jawab. Saya pengen melihat nanti para pria-pria yang berpotensi di malam hari ini boleh sama-sama mempertajam gitu ya apa yang dibahas pada sesi malam hari ini. Oke, saya pengen mengawali pembahasan kita dengan memahami tentang arti kata potensi. Wah, kalau arti kata potensi ini biasalah ya, kalau guru tuh ngomongnya definisinya dulu. Definisinya harus jelas dulu nih. Kata potensi itu saya coba cari di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bilang begini, kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan kekuatan, kesanggupan, atau daya. Jadi potensi itu bicara tentang sesuatu yang sebenarnya belum keluar, tetapi bisa dikeluarkan. Potensi itu bukan sesuatu yang sudah ada, tetapi bisa dikembangkan untuk menuju supaya sesuatu itu ada. Misalnya contoh, ini bisnis potensinya bagus, sudah profit belum, cuman potensinya bisa menuju ke sana, gitu. Ya, jadi ketika kita ngomong potensi ini adalah sesuatu yang sedang on progress, on the way, itu keluar di dalam diri seorang atau terhadap sesuatu, di dalam sesuatu. Oke? Kita sama-sama memahami tentang definisi potensi ini terlebih dahulu. Nah, gambarannya seperti ini. Ini ada yang tahu apa nih? Coba kalau yang tahu boleh bisa di biji jambu. Jambu. Oke, biji. Biasalah orang Bandung mah gitunya bawa biji jambu ya. Ini biji sesawi. Ini biji yang sekecil ini, benih ini, dari biji sesawi bisa menjadi pohon sesawi. Wah, segede ini. Ya. Jadi kalau ngomong potensi, itu tuh gambarnya seperti ini nih. Biji yang kecil ini bisa berpotensi menjadi pohon yang besar. Ya. Itu potensi itu bicara tentang sesuatu yang belum dikeluarkan secara maksimal, tetapi kemampuannya harusnya ada, kapasitasnya ada. Sama dengan biji sesawi ini yang berubah menjadi pohon sesawi yang begitu besar. Itu bicara tentang potensi. Ya. Potensi adalah sesuatu yang ada namun belum dikeluarkan. Tapi kapasitas dan kemampuan untuk mencapai itu sudah ada.
Nah, sekarang inilah seorang pria. Seorang pria seperti apa sih? Gambarannya, potensi seperti apa sih? Sahabat-sahabat pria, saya percaya kita semua sudah ngerti ini, tapi benar-benar menyadari nggak bahwa dari antara semua ciptaan yang Tuhan ciptakan, hanya satu ciptaan yang Tuhan hembuskan nafasnya untuk menghidupkan ciptaan itu. Itulah seorang pria. Dari antara semua ciptaan, bahkan Hawa sekalipun tidak punya pengalaman penciptaan seperti yang seorang pria atau seorang laki-laki miliki. Yang pada saat itu dimiliki atau dialami oleh Adam, seorang pria pertama yang dijadikan Allah melalui apa? Hembusan nafasnya. Di dalam Kejadian pasal kedua ayat 7 di situ dikatakan gini, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Apa sih hubungannya dengan potensi seorang pria? Bapak Ibu, nggak ada ibu ya, bapak-bapak yang luar biasa, sadarilah bahwa di dalam dirimu itu ada benih Allah. Di dalam dirimu ada benih Allah yang punya potensi untuk dikembangkan, dikeluarkan, ditumbuhkan dari dirimu. Sama seperti tadi biji sesawi yang kecil bisa menjadi pohon sesawi yang begitu besar. Karena di dalam biji sesawi itu ada benih pohon sesawi. Demikian juga dengan seorang pria. Di dalam diri seorang pria ada benih Allah di dalamnya, di mana benih Allah itu punya kemampuan, punya potensi untuk dikembangkan dan ditumbuhkan keluar. Menjadi sesuatu yang bisa berdampak besar. Itu sebabnya, bayangkan di dalam Mazmur 103 ayat 13 bilangnya begini, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di dalam Mazmur ini digambarkan tentang siapakah yang bisa mewakili kasih Bapa itu pada anak-anaknya, pada generasi ini. Mazmur ini tidak menggunakan kata seperti ibu sayang kepada anak-anaknya. Mazmur ini memakai posisi sebagai seorang pria yang dianggap atau dipandang punya kapasitas untuk melepaskan bagaimana kasih Bapa kepada umatnya. Kayak di situ katakan apa? Seperti Bapa sayang pada anaknya. Wow, kalau kita baca ayat firman Tuhan ini, betapa sungguh spesialnya seorang pria di mata Tuhan. Baik dari sisi kejadiannya, di mana kejadiannya ini bisa punya sebuah pengalaman yang nggak dimiliki oleh semua ciptaan yang lain, even itu Hawa sekalipun. Pria pertama hidup karena hembusan nafasnya Allah. Dan dalam Mazmur 103:13 dikatakan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikianlah Tuhan sayang kepada umat. Wow. Ini privilege. Bapak-bapak yang luar biasa. Sadarilah bahwa kita semua sebagai pria punya privilege, punya sebuah hak yang luar biasa untuk bisa
mewakili gambar Allah ini. Nah, untuk itulah saya pengen berbagi tentang hal ini. Ada 3 potensi yang harus ditumbuhkan dalam diri seorang pria. Ada 3 potensi yang harus ditumbuhkan di dalam seorang pria. Yang menjadi pertanyaannya nanti adalah gini, apakah potensi ini sudah tumbuh atau belum di dalam diri setiap kita? Pertama, bicara tentang apa? Potensi untuk mengarahkan. Peran sebagai seorang nabi. Kedua, potensi untuk apa? Menjaga. Peran sebagai seorang ibu. Dan yang ketiga, memerintah. Peran sebagai seorang raja. Jadi ada 3 potensi yang perlu tumbuh di dalam diri seorang pria. Ada 3 potensi yang perlu dibangun di dalam diri seorang pria. Untuk apa? Punya kemampuan untuk mengarahkan, punya kemampuan untuk menjaga, punya kemampuan untuk memerintah. Tentu di dalam kapasitas mengarahkan, menjaga, dan memerintah ini adalah dalam kapasitas kita mewakili gambarnya Allah itu. Ada orang yang sok mengarahkan, tapi bukan mengarahkan dalam konteks mewakili gambar Allah. Ada yang seorang yang sok menjaga, tetapi bukan dalam konteks dia menjaga sebagai gambarnya Allah. Ada orang yang memerintah, tapi dia memerintah bukan dalam konteks sebagai gambarnya Allah. Karena salahnya atau karena kekeliruannya di dalam memahami identitasnya, maka dia memerankan 3 hal ini menjadi sesuatu yang salah di dalam diri mereka. Kita lihat satu-satu. Apa sih mengarahkan? Ini penting bagi setiap kita sebagai seorang pria. Sadar betul bahwa ada satu bagian atau satu kapasitas yang perlu kita kembangkan di dalam diri kita. Potensi ini perlu dibangun di dalam diri kita, yaitu kemampuan mengarahkan. Mengarahkan dalam apa? Mengajarkan firman Tuhan dan menunjukkannya jalan kebenaran. Mengajarkan firman Tuhan dan menunjukkan jalan kebenaran. Ini harus terjadi bagi setiap kita para pria-prianya Allah. Ini perlu kita miliki sebagai seorang pria. Nggak perlu jadi guru untuk bisa mengajarkan firman Allah. Nggak perlu jadi seorang pendeta untuk bisa mengajarkan firman Allah. Engkau punya orang-orang di sekitarmu yang menantikan ini. Engkau punya orang-orang di sekitarmu yang sedang menantikan ini. Paling tidak ada satu pribadi atau sosok yang sangat menantikan peran kita di dalam area ini. Amsal 1 ayat 8 bilang begini. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal 1 ayat 8 bilang begini. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Kalau kita perhatikan begini, kadang-kadang kalau saya lihat generasi ini hancur, generasi ini kayak kehilangan arah, generasi ini berontak. Kira-kira dari mana sih sumbernya? Karena ada yang miss dengan peran ini. Kurangnya ayah yang mendidik mereka dalam jalan kebenaran. Kadang-kadang kita protesnya gini, protesnya kenapa sih anak-anak berantakan, kenapa sih anaknya memberontak, kenapa sih anaknya begini, kacau balau, kayak nggak punya masa depan. Tahu nggak sumbernya dari mana semua itu terjadi? Itu semua terjadi karena ada yang miss dari peran atau potensi seorang pria, itu tidak mengajarkan anaknya pada jalan kebenaran. Wah, kalau kita ngomong tentang masalah bagaimana anak-anak muda yang kecewa dengan ayahnya, yang marah dengan ayahnya, banyak banget. Siapa di sini yang punya anak? Angkat tangan. Ayo ingat, sudahkah melakukan peran ini? Didiklah anak. Jangan protes dengan kelakuan merekanya, tetapi proteslah pada dirimu sendiri. Apakah aku sudah melakukan peran ini? Mendidik anak-anak.
Puji Tuhan ya, kalau kita naik, saya punya anak, satu anak cowok, satu anak cewek. Cowok itu hampir 10 tahun, cewek itu hampir 6 tahun. Puji Tuhannya, mereka pertama kali mengenal Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu tidak di tempat lain, tetapi di kasur rumah kita. Di saat mereka sebelum tidur, kita mengenalkan tentang Yesus, ceritakan tentang Yesus. Experience-nya beda antara kokoknya yang cowok yang besar sama yang kecil. Kalau yang cowok itu, yang besar itu, memang akhirnya pada saat saya cerita-cerita di kasur, di kamar sambil tiduran, tiba-tiba cerita tentang firman Allah, cerita tentang cerita Alkitab, dan akhirnya momen itu sampai tiba pada satu Roh Kudus gerakan gini. Tantang anakmu untuk terima Yesus. Waduh, luar biasa. Pada saat itu, tiba-tiba saya digerakkan Roh Kudus. Kate, kamu tahu kalau Tuhan itu sayang sama kita. Waktu itu cerita tentang penyaliban Yesus. Kenapa Yesus mau disalib? Cerita tentang Yesus mati, kenapa mau disalib? Karena dia mau menebus dosa kita. Sampai akhir. Tuhan Yesus itu sayang banget ya sama kita. Sampai akhirnya saat itu saya digerakkan Roh Kudus untuk nanya, Kate mau nggak mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam hatinya Kate? Mau Papa? Oke. Yuk ikutin doa Papa. Doa sampai akhirnya dia mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan pada hari itu. Sejak saat itu memang mungkin seperti biasa, tetapi luar biasanya tuh gini. Itu firman itu tetap bekerja di dalam diri mereka, di dalam diri anak saya ini. Jadi pada saat dia kemarin ini di sekolah, teman-teman di sekolah kami itu tidak hanya Kristen yang ada di sana. Jadi di situ ada anak-anak yang non-Kristen juga. Jadi mereka tuh biasa hidup bareng-bareng lah dengan multi-religion. Sampai akhirnya ada temennya dia ngomong begini, cerita gini tentang santet lah, tentang apalah gitu ya. Wah santet gini, orang bisa disantet gini-gini loh. Mama saya bilang katanya ada itu disantet jadi begini, santet begini. Tiba-tiba anak saya yang cowok ini bilang gini, kamu tahu nggak? Kata papa aku, orang yang hatinya ada Tuhan Yesus nggak akan bisa disantet. Wah, sampai dia bilang, kata papa aku, orang yang hatinya ada Tuhan Yesus nggak bisa disantet. Katanya, kamu mau nggak supaya nggak bisa disantet? Undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kamu. Katanya, waduh, wah luar biasa. Jadi ini bisa terjadi begitu aja. Dan ada satu hal lagi, kejadian yang lucu. Anak-anak sekarang kan tidak terlepas dengan gadget ya. Kadang-kadang mereka, anak-anak saya ini suka main Roblox gitu. Di Roblox ini suka main. Di situ ada sosialnya mereka. Ada persahabatan, pertemanan, lah segala macam. Sampai akhirnya dia melihat ada teman di Roblox itu, mereka cerita bersahabat dengan teman-temannya, ada yang bersahabat, dan di dalam virtual itu tuh ada sahabat yang meninggalkan dan nangis di situ tuh. Oh ini seperti real ceritanya di dalam dunia maya ini. Nangis. Tiba-tiba anak saya itu di dalam virtual itu nyamperin si anak yang nangis ini. Kamu jangan nangis ya, jangan sedih. Walaupun sahabat kamu ninggalin kamu, tapi Tuhan tetap ada di sekitar kamu ya. Jangan sedih ya. Wah, saya pikir ini saya nggak pernah menyangka kok akhirnya dia bisa melakukan peran itu di dalam dunia virtualnya. Tapi itu nggak muncul tiba-tiba. Itu nggak muncul ujuk-ujuk yang tanpa pernah ada momen didik anakmu. Bapak-bapak, waduh, luar biasa. Bapak-bapak yang luar biasa ini, perhatikan, pernah nggak engkau melakukan peran ini pada anak-anakmu? Didiklah anak-anakmu. Jangan cuma protes kelakuan anakmu, tapi engkau tidak pernah mendidik mereka. Jangan-jangan kesalahan pertamanya adalah justru kembali pada kita. Kita tidak melakukan fungsi ini, mengarahkan, mengajarkan firman Tuhan, dan menunjukkan dalam kebenaran. Apa sih artinya menunjukkan dalam kebenaran? Mengajarkan firman Allah melalui keteladanan. Anak tuh nggak benci sama orang tua yang keras atau segala macam. Selama orang tuanya berubah, anak tuh pemaaf yang luar biasa. Tetapi anak tuh paling benci dengan orang tua yang munafik. Ngomongnya aja tentang Yesus, ngomong tentang firman Tuhan, tapi kelakuannya nggak kayak Yesus. Itu yang paling benci.
Selama kita berubah, menunjukkan perubahan, mereka nerima, mereka happy dengan perubahan kita. Tetapi yang dia nggak suka itu adalah ketika kita banyak ngomong tentang kebenaran, tapi nggak pernah hidup di dalam kebenaran. Yang kedua, bicara tentang menjaga. Menjaga ini bicara tentang bagaimana kita sebagai seorang pria punya fungsi ini memelihara dan bertanggung jawab atas keluargamu. Saya ngelihat ada begitu banyak saat-saat ini tuh pria-pria yang pasif, tidak punya dorongan untuk berjuang untuk hidup keluargamu. Kita terasa keenakan dengan mungkin tanpa gua fight, tanpa gua harus berjuang dengan hidup. Kayaknya keluarga saya hebat, apalagi ketika kita ngelihat istri kita bisa cari duit. Oh, tenang aja. Istri cari duit, kita happy-happy lah, kita santai juga, nggak usah pusing, makan masih bisa, kontrak rumah masih bisa, sekolah anak masih bisa sekolah, kayaknya tenang-tenang aja tuh. Nah ini, boleh kita berpikir seperti itu, tapi ingat ada sebuah pelanggaran firman Allah yang terjadi. Di dalam 1 Timotius 5 ayat 8 bilang begini, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Wow. Kalau ada di antara kita yang ngaku diri sebagai seorang pria, tapi nggak berjuang untuk hidup keluargamu, tidak berjuang untuk menjaga dan memelihara keluargamu. Ingat ayat firman Tuhan ini. Jangan-jangan kita lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Kenapa? Orang yang tidak beriman aja tahu bagaimana dia berjuang habis-habisan demi menghidupi keluarganya. Lah kita udah beriman tapi nggak tahu tentang prinsip firman Tuhan ini. Kebangetan luar biasa kalau seandainya kita tidak berperan menjadi seorang pria yang bisa menjaga kehidupan keluarga kita. Memelihara dan bertanggung jawab atas keluarga kita. Mentalitas kita tuh bukan jadi mentalitas yang kayaknya terlalu nyaman, terlalu nyantai dalam menjaga dan memelihara keluarga kita. Jangan dulu berpikir susah, kerja lagi susah, enggak. Dasarnya dulu dari sini, komitmen mau enggak, ada keinginan enggak untuk berperan, untuk melakukan peran ini dalam kehidupan keluarga. Menjadi seorang yang bisa menjaga keluarga, memelihara dan bertanggung jawab. Ini fungsi seorang pria. Bukan hanya fungsi rohani yang harus kita lakukan sebagai imam, tapi fungsi ini pun menjaga, memelihara kebutuhan keluarga kita. Itu potensi yang harus dimiliki oleh seorang pria. Dan sebenarnya Tuhan sudah kasih di dalam diri kita, seorang pria. Istri itu hanya menolong peran ini, bukan menggantikan peran ini atas hidup. Ketiga, memerintah mengambil keputusan dan mengarahkan. Memerintah bicara tentang seorang pria yang berani mengambil keputusan dan mengarahkan kemana keluarga ini harus melangkah. Nah sekarang ini kan banyak yang terjadi gini, ketika anak-anak kita menanyakan sesuatu sama kita, apa sih respon kita sebagai suami? Tanya mama. Pih, ini gimana Pih ya? Tanya mama deh. Pih, ini boleh nggak Pih? Tanya mama deh. Pih mau ke sini, tanya mama deh. Lempar keputusan terus, tanya mama, tanya mama, tanya mama. Keputusan itu harus kau ambil sebagai seorang pria. Seorang pria harus mengambil posisi untuk mengambil keputusan, untuk mengambil sebuah otoritas atas keluargamu. Ini potensimu. Tuhan sudah kasih ini di dalam dirimu untuk mengambil posisi ini. Yang seringkali posisi ini tidak bisa berjalan secara optimal sebagaimana maksudnya Allah. Karena apa? Karena kita tidak mengerti, tidak mengenal apa yang sebenarnya harus kita munculkan di dalam diri kita. Dianggap bahwa ketika suami atau laki-laki itu pasif, itu hal yang lumrah. No. Di balik istri yang aktif, di situ ada suami yang pasif. Kadang-kadang kita suka protes, istri gua terlalu terlalu dominan, banyak ngambil keputusan, banyak mengambil ini, banyak itu. Wah, kita protes. Padahal sebenarnya nature-nya seorang wanita, seorang istri
adalah ingin dipimpin. Ketika dia mengambil alih kepemimpinan, pasti di situ ada sesuatu yang miss dengan peran kita sebagai seorang pria. Sepinter-pinternya seorang istri, nature-nya ingin dipimpin. Ketika seorang istri mengambil alih kepemimpinan, biasanya itu disebabkan ada seorang pria yang pasif dan tidak punya otoritas untuk mengambil keputusan. Ini problem. Kalau kita lihat di dalam Yosua 24 ayat 15 bilang begini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah yang orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi katanya Yosua ngomong gini jelas pada setiap kita. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Wah, pada saat Yosua ngomong gini, dia nggak lagi kompromi dulu. Kira-kira mau ngambil keputusan apa nih? Enggak. Pada saat itu Yosua tidak sedang berdiskusi dengan istrinya tentang apa yang harus dia putuskan. Yosua dengan jelas menunjukkan pada setiap kita. Dia mengambil sikap, posisi, keputusan, arah atas keluarganya. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Allah. Nah, kalau kita perhatikan, dalam kehidupan realitanya ada begitu banyak para pria yang kehilangan potensi ini untuk mengambil posisi memerintah atas keluarganya. Bukan memerintah ini bukan berarti sok kuasa, mengintimidasi, enggak. Memerintah ini adalah untuk menunjukkan jalan kemana kita harus pergi. Itu yang harus kita lakukan sebagai seorang pria. Nah, coba kita perhatikan lagi kembali tentang perumpamaan benih. Saat benih itu ditaburkan, ditancapkan atau ditanamkan ke dalam tanah, ada dua kemungkinan. Benih itu tumbuh atau benih itu menjadi layu. Kan? Tidak semua benih yang ditanam, benih yang ditabur itu bertumbuh. Ada yang bertumbuh dan ada yang tidak. Tentu benih itu bisa bertumbuh, ada syarat dan ketentuannya. Tidak serta-merta setiap benih yang ditabur akan tumbuh dengan otomatis, enggak. Benih yang ditanam akan bertumbuh dengan syarat apa? Lukas 8 ayat 8 bilang begini. Dan sebagian jatuh dari tanah yang baik, dan setelah itu tumbuh berbuah 100 kali lipat. Ternyata untuk tumbuh berbuah itu ada syaratnya. Yaitu tanah harus jatuh di tanah yang baik. Jadi, kalau kita perhatikan begini. Tadi tuh, 3 peran tadi. 3 potensi yang harus dimiliki oleh seorang pria. Yang satu itu ngomong tentang apa? Potensi tentang apa? Satu apa? Ayo. Mengarahkan. Terus kedua? Apa? Oke, ketiga? Memerintah. Nah, 3 potensi ini tuh tidak ujuk-ujuk muncul. Enggak. Begitu kita lahir, langsung punya kapasitas untuk mengarahkan, menjaga, memerintah, enggak. 3 potensi itu perlu ada upaya untuk menumbuhkannya. Sama dengan benih, tidak semua benih yang ditabur akan bertumbuh. Ada benih yang bertumbuh, ada benih yang mati. Demikian juga dengan kapasitas atau potensi kita sebagai seorang pria, enggak serta-merta langsung punya kapasitas 3-tiganya ini di dalam diri kita. Enggak bisa tiba-tiba langsung, bisa mengarahkan, bisa menjaga, bisa enggak. Ada syaratnya. Nah, syarat pertumbuhan potensi. Yang pertama, mengenal identitas diri dengan benar. Kadang-kadang kalau seandainya kita renungkan kembali ya,
Apa sih yang membuat kita tidak bisa berfungsi sebagai seorang pria? Karena sebenarnya kita nggak kenal seperti apa seharusnya pria itu ada. Kita nggak pernah tahu identitas sejatinya kita sebagai seorang pria. Seperti yang tadi digambarkan di awal. Hanya satu-satunya ciptaan yang Allah lakukan, yang menghidupkannya oleh nafasnya sendiri adalah pria. Hanya satu sosok yang Tuhan pengen bisa mewakili gambaran hatinya pada anak-anaknya, pada umatnya. Tuhan pilih pria. Sadar betul tentang identitasmu. Di mana di dalam dirimu ada image of God. Ada gambarnya Allah. Kekurangan kesadaran terhadap identitas kita akan salah memfungsikan hidup kita. Kita nggak akan pernah tahu. Bayangkan gini, ada cowok yang pakai baju cewek. Kenapa bisa begitu? Karena dia nggak sadar betul kalau dia tuh cowok gitu. Karena ada cowok yang pengen jadi cewek karena dia nggak sadar betul bahwa dia tuh cowok. Kita nggak akan pernah tahu kemana kita akan pergi sebelum kita tahu di mana posisi kita berdiri. Makanya Google Maps itu kalau kita minta udah searching lokasi kemana, dia tunjukkan posisi kita di mana. Setelah kita cek lokasi dan posisi kita tahu, wow berarti jalan inilah yang harus kita lalui. Nah, begitu juga dengan identitas kita. Seringkali kita sebagai pria-prianya itu tidak bisa berfungsi sebagaimana apa yang Tuhan mau, tidak bisa mengeluarkan potensi terbesarnya di dalam dirinya. Kenapa? Karena dia nggak tahu potensinya yang ada di dalam dirimu siapa. Karena dia tidak tahu identitas yang sesungguhnya itu apa. Jadi salah treatment. Kalau kita ada yang suka tanaman ya, mungkin teman-teman di sini bisa tahu ada tanaman yang cocok indoor, ada tanaman yang cocoknya outdoor gitu ya. Ada tanaman yang bisa di dalam suhu yang langsung kena matahari, ada yang enggak gitu kan. Nah, ketika tahu jenis tanaman itu seperti apa, kita akan tahu bagaimana cara mentreatmentnya supaya tanaman itu bisa bertumbuh maksimal. Demikian juga dengan kita sebagai seorang pria. Hei, pria-prianya Allah, sadar betul bahwa di dalam dirimu ada benihnya Allah yang perlu engkau tumbuhkan. Yang perlu engkau kembangkan. Sampai orang bisa melihat ketika berjumpa dengan kamu. Ada pribadi Allah di dalamnya. Yang kedua, apa yang harus dilakukan untuk bisa mengembangkan atau menumbuhkan potensi kita? Miliki hati yang terbuka untuk diproses. Tidak ada seorang pun yang lahir dengan langsung sempurna. Tidak ada satu pribadi pun yang bisa langsung lahir dengan sebuah kapasitas terbesarnya. Enggak, Yesus aja melewati pertumbuhan kok. Yesus aja melewati fase-fase di mana dia harus bertumbuh secara natural. Demikian juga dengan kita. Oke, kita banyak kesalahan di masa-masa sebelumnya. Oke, kita punya banyak yang miss di masa-masa sebelumnya. Tapi ingat betul, masih ada waktu untuk berproses. Yang penting hatimu terbuka untuk diproses. Jangan merekendaweng bahasa Yunani. Gak mau diubah, nggak mau dibentuk, ngerasa udah paling benar, paling hebat. Nah, udah kalau paling benar, paling hebat, udah susah. Case close aja, udah biarkan. Paling susah itu mengarahkan orang yang merasa benar. Merasa sudah hebat, udah susah. Kalau nggak punya kerendahan hati, oke, saya tahu di sini saya salah. Maafkan saya. Izinkan saya untuk diproses. Dan yang ketiga, syarat pertumbuhan potensi itu adalah sama seperti benih, perlu tanah yang baik, yang subur. Demikian juga seorang pria, kalau mau menumbuhkan potensinya, tinggallah di komunitas yang benar. Ayo bapak-bapak,
Ingat, waktu zaman jahiliyah dulu, itu tuh tinggalnya lagi di dalam teman-teman yang benar atau yang salah. Ya, rata-rata kita tuh jatuh karena salah bergaul. Kita tinggal di tempat yang salah, kita tinggal di komunitas yang salah. Akhirnya kita bisa terjerumus dengan berbagai macam hal kejahiliahan kita. Makanya ada kata-kata bijak bilang begini, show me your friend and I will show you your future. Wah, tunjukkan kepadaku siapa teman-temanmu dan aku akan tunjukkan bagaimana masa depanmu. Dengan siapa kita bergaul, seperti itulah kita. Makanya Korintus bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, inilah penting bagi setiap kita seorang pria. Kalau engkau mau menumbuhkan potensimu, tinggal dalam komunitas yang benar. Jangan salah pilih teman, jangan salah pilih komunitas. Yuk kita baca kalimat ini. 1, 2, 3. Potensi seorang pria yang sesungguhnya adalah saat ia dapat mencerminkan wajah Kristus di dalam kehidupannya. Potensi seorang pria yang sesungguhnya adalah saat ia bisa mencerminkan wajah Kristus dalam kehidupannya. Coba tanya istrimu, coba tanya anakmu, ketika mereka berinteraksi denganmu. Adakah wajah Kristus, adakah karakter Kristus yang terpancar melalui kehidupan kita? Jangan-jangan istri kita lagi berdoa buat kita tuh doanya gini. Ya Tuhan, lalukanlah cawan ini daripadaku. Kita tuh ngeranggap, aduh penderitaan gitu ketemu dengan suami. Aduh kayaknya suami itu bikin riweuh gitu. Nggak happy ketemu dengan kita. Anak-anak kita nggak ngerasa enjoy berinteraksi dengan kita. Berarti ada sesuatu yang harus dievaluasi tentang fungsi dan peran kita sebagai seorang pria. Terakhir, saya ingin tutup dengan kalimat ini. Ayat firman Tuhan ini. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18 bilang begini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saya percaya dalam posisi apapun kita saat ini, mungkin kita tidak sedang melakukan mengekspresikan potensi yang tadi, kemampuan mengarahkan, menjaga, memerintah, tidak sedang dalam posisi itu. It's okay, yang penting kita tahu saat ini harus seperti apakah kita hidup sebagai seorang pria. Yang penting saat ini kita mulai membuka hati kita, Tuhan, oke Tuhan, saya miss nih. Kayaknya saya tidak pernah ngambil posisi untuk mengambil keputusan atas keluargaku, Tuhan. Saya cenderung cari aman, Tuhan. Saya seringkali melempar keputusan sama istri saya, Tuhan. Saya nggak mau disalahkan atas keputusan-keputusan. Oke, mulai saat ini bertobat. Dan jangan salah pilih teman. Semua itu adalah proses. Sampai apa? Gambar Kristus, gambarnya Allah. Begitu terpancar melalui kehidupan kita. Yuk kita sama-sama satukan hati untuk berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk saat malam hari ini. Kami boleh menerima sebuah pembelajaran firman Allah tentang bagaimana seharusnya kami hidup sebagai seorang prianya Allah. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin ada kalanya kami tidak bisa merepresentasikan gambar Allah atas orang-orang di sekitar kami, khususnya atas keluarga kami Tuhan. Tapi biarlah Tuhan pada saat malam hari ini kami diingatkan kembali Tuhan, tentang sebagaimana kami seharusnya hidup sebagai pria-prianya Allah. Kami mau Tuhan mengambil peran untuk memaksimalkan potensi yang di dalam diri kami, yang sudah Engkau taruh di dalam diri kami sebagai seorang pria dari sejak semulanya Tuhan. Untuk kami bisa mengambil sebuah posisi Tuhan untuk memerintah, menjaga dan memelihara Tuhan atas keluarga kami Tuhan. Tolong kami Bapa, dalam ketidaksempurnaan kami pada saat ini. Kami mau belajar bertumbuh untuk semakin serupa dengan Kristus
memunculkan potensi terbaik kami sebagaimana desain Allah sejak Engkau menciptakan kami. Terima kasih Bapa buat apa yang boleh kami dengar saat malam hari ini. Ya, dimateraikan oleh kuasa Roh Kudus sampai benih firman Tuhan ini tidak hanya berakar, tidak hanya bertumbuh, tapi juga berbuah. Haleluya. Amin. Oke, saya serahkan kembali ke moderator. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak Pastor Sandi Triasa sudah bagi berkat buat kita. Saya percaya kita semua dapat berkat. Kita tahu potensi hidup kita karena Tuhan sudah tanamkan. Artinya nggak mungkin nggak ada, pasti ada potensinya. Dan satu hal yang penting juga yang hari ini kita dapat, bahwa cerminan Kristus harus menjadi hal yang utama buat hidup kita. Sekali lagi terima kasih Pastor Sandi Triasa buat berkat firman Tuhan-Nya hari ini memberkati kita semua. Sebentar kita akan rehat dengan satu pujian dan kita juga akan ada tanya jawab ya Pak Sandi ya, supaya kita lebih dalam lagi tahu tentang firman Tuhan hari ini dan kita bisa semakin paham dan siap untuk mengerjakannya dalam hidup kita. Saya persilakan Raffi. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu.
sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu. Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ya, terima kasih Vi buat pujiannya. Cukup ya rehatnya dengan seperti Bapak sayang anaknya, Dia sayang kita. Silakan pria-prianya Tuhan, sahabat AMC yang mau menggali lebih dalam supaya kita semakin paham dan kita semakin diberkati nih hari ini lewat firman Tuhan, mengenal potensi seorang pria. Ini ada dari Baren ya, pertanyaan. Pak Sandi ya, barangkali seorang pria itu tidak menyadari bahwa sebuah potensi itu ada dalam dirinya. Apa penyebabnya secara umum dalam hal ini? Oh, oke. Ya, puji Tuhan ya, itu bagus banget pertanyaannya, karena memang ini mewakili pertanyaan banyak pria sebenarnya. Jadi sebenarnya ketidakberfungsian itu kan dimulai dari ketidakmengenalan identitasnya, ya. Contoh misalnya ada orang yang punya handphone, tapi dia nggak tahu ini apa sih, bisa dipakai buat ganjal pintu lah segala macam. Kenapa? Karena dia nggak tahu identitasnya gitu ya. Ini tuh bisa apa dan bisa ngapain. Nah, kenapa sih seorang pria tidak bisa mengenal identitasnya, potensi yang dimilikinya? Karena dia itu tidak punya experience yang menolong dia untuk menegaskan tentang potensinya. Seperti yang tadi dibilang di dalam posisi mendidik, bagaimana kita belajar mendidik, didiklah anakmu, hai anak-anak, dengarkanlah didikan ayahmu. Nah, kenapa kita tidak bisa mengenal itu? Karena nggak ada peran seorang yang membawa kita pada kesadaran itu. Lack of experience. Kita kehilangan pengalaman yang bisa menegaskan tentang identitas kita. Biasanya itu dimulai dari pengalaman kita bersama dengan orang tua kita. Orang tua kita nggak pernah menegaskan, orang tua kita nggak pernah meneladankan sebagaimana seharusnya seorang pria itu hidup. Atau orang tua kita salah mencontohkan bagaimana seorang pria itu hidup. Misalnya contoh, orang tua ketika kita masih kecil, kita melihat ayah kita lebih cenderung ayah yang santai-santai, leha-leha, nggak mengambil keputusan. Banyaknya mamahnya ngambil keputusan. Nah, seperti itulah nanti kita gambaran pria. Akhirnya kita melihat, oh gitu ya gambaran seorang pria. Jadi kita nggak punya pengalaman didikan yang menegaskan tentang potensi itu di dalam diri kita.
dan kita nggak punya sebuah contoh atau teladan tentang bagaimana seorang pria itu harus hidup. Gitu. Itu sebabnya ketika kita akhirnya dewasa, kayaknya kita tuh nggak punya gambaran seperti apa seharusnya kita hidup sebagai seorang pria. Karena tadi gambar ayah kita sudah dihancurkan untuk menghancurkan identitas kita sebagai seorang pria. Gitu. Kira-kira begitu ya, brother. Siap, Pak. Ya. Terima kasih. Yo, sama-sama. Semoga bisa membantu. Amin. Silakan, ada sahabat AMC yang lain yang mau bertanya? Pak Beno kali, Pak Beno. Ya, selamat malam Pak Sandi. Malam Pak Beno. Ketemu lagi Silakan, ya. Pak. Ya. Malam Siap. hari ini ada sesuatu suasana aura yang beri semangat ketika Pak Sandi memberitakan sharing firman Tuhan. Sepertinya seperti cheerleader Pak Sandi ini yang memberikan suasana menjadi semangat dan ceria, Pak. Amin. Terima kasih Pak Sandi untuk sharing firman malam hari ini. Jadi saya juga bawa-bawa semangat, Pak. Amin. Senyum-senyum mendengar firman Tuhan, saya bersenyum-senyum. Thank you Pak Sandi. Saya akan ini banyak hambatan-hambatan dalam mengembangkan potensi seorang pria. Kadang seorang itu menjadi malas untuk mengembangkannya. Itu disebut juga impoten ya Pak. Ini bukan dok, jadi impoten. Yes. Tidak bisa berkembang. Ya. Jadi poin tadi yaitu 3 potensi yang harus ditumbuhkan sebagai seorang pria. Di poin yang ketiga itu Pak, Bapak tadi katakan sesuatu keputusan ya, apalagi di keluarga, seorang kepala keluarga tidak bisa mengambilkan keputusan yang secara absolut karena banyak hambatan Pak. Maka dengan istri, atau dengan anak, atau dengan mertua, atau dengan orang tua. Itu terjadi memang di dalam satu keluarga. Nah ini yang menjadi hambatan kepada kita seorang prianya Allah. Jadi, mohon tanggapannya, bagaimana menjadi seorang decision maker dalam keluarga yang pasti itu Pak. Jadi tidak bimbang, tidak ragu, semuanya tidak win solution. Banyak pria yang begitu Pak. Ya udahlah. Cari aman. Biasa gitu Pak. Banyak saya ngajak teman saya ya untuk hangout keluar gitu. Biasa suka gitu. Jadi, cari aman lah istilahnya. Bagaimana tanggapan dengan hal itu Pak? Supaya menjadi terima kasih. Oke. Kalau seandainya kita seringkali ke bawah arus ya. Misalnya contoh ini lagi giring ke sini, giring ke sini. Kenapa sih bisa ke bawah arus? Bisa 2 sebabnya. Karena kita nggak tahu arah yang jelas. Kedua karena kita kurang kuat. Ya. Gitu. Ya. Kalau nggak tahu arah yang jelas gini, kalau orang yang nggak tahu arahnya jelas, dia pikir ke kiri ya tujuan, ke kanan juga tujuan, ke belakang juga tujuan, karena dia nggak punya tujuan gitu. Dia nggak tahu arahnya mau kemana. Makanya sebenarnya seorang pria perlu bergaul dengan kebenaran firman Allah, karena dia dengan itu dia tahu arahnya harus kemana. Gitu. Itu makanya penting kita bergaul, mengenal pribadi Allah, mengenal kebenaran firman Allah. Karena dari situlah akan muncul petunjuk-petunjuk yang harus kita buat. Dan mau kemana kita melangkah. Tuh. Kedua, kayak contoh tadi kurang kuat. Kurang kuat tuh gini. Mungkin ya ini banyak dialami sama banyak pria, banyak suami. Bahwa keputusan kita tuh kayaknya nggak ada power gitu ya. Apalagi ketemu dengan mertua yang dominan segala macam. Kayaknya kita nggak punya power. Sebenarnya,
Loba yang gitu tel Oh, banyak, banyak Pak. sekali. Itu penyakit pria. Jadi memang ini problem klasik. Tapi sebenarnya problem klasik ini bukan berarti kita harus kompromi dengan problem ini. Bukan berarti kita harus akhirnya memposisikan kondisi ini sebagai kebenaran. Karena tidak boleh seperti itu. Kita tetap harus mengambil posisi sebagai seorang pria. Nah, persoalan istri kita, anak kita nggak percaya, apalagi mertua kita nggak percaya, it is just the matter of time. Ini hanyalah persoalan waktu. Mereka perlu percaya kalau kita tuh bisa dipercaya keputusannya. Mereka nggak mungkin selama ini tuh kayak kurang yakin dengan keputusan kita. Karena kita seringkali tidak bisa proof atas apa yang kita buat. Ya. Nah, karena kita tidak bisa tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa apa yang kita pilih itu benar. Nah, itu belum punya experience itu tuh. Karena kepercayaan itu kan perlu waktu dan perlu proses. Dan proses dan waktu itu perlu dimulai dari sedikit demi sedikit, setahap demi setahap. Mungkin akan banyak jatuhnya di awal, tapi itu bicara kembali masalah waktu. Selama kita konsisten melakukan itu, mengerjakan itu, pada titik tertentu, orang-orang di sekitar kita akan percaya sama keputusan kita. Yang selama ini terjadi kan akhirnya kita nggak mau fight dengan keputusan kita. Kita nggak bisa mempertanggungjawabkan bahwa keputusan kita itu bisa dipercaya. Ketika pada momennya mereka melihat, oh benar ya, Papa tuh keputusannya kemarin udah ngomong Papa begini, benar ternyata apa yang dibawa. Nah, itu ada proses. Proses di mana kita membangun kekuatan keputusan kita. Gitu. Ya. Jadi ini memang bicara masalah waktu dan memang bicara masalah trust juga. Gitu. Ya, betul. Ya, jadi akhirnya yang harus kita bangun adalah bangun potensi kita, diri kita, sampai akhirnya kita tuh bisa dipercaya oleh orang-orang sekitar kita, oleh pasangan kita, oleh anak kita, oleh keluarga kita, oleh orang-orang di sekitar kita, buat atas keputusan yang kita buat. Kira-kira begitu, Pak Beno. Ya, oke Pak Sandi, saya bisa nangkap semua apa yang Pak Sandi jawaban. Itu saya ambil kesimpulan bahwa harus ada trust di dalam diri kita, juga ada kekuatan waktu yang berbicara ya Pak. Ya, betul. Oke, terima kasih Pak Sandi. Sip. Tuhan berkati. Amin, sama-sama. God bless. God bless. Ya, terima kasih Pak Beno. Masih diberi kesempatan satu pertanyaan lagi, silahkan. Yo, jangan malu-malu, unek-uneknya diungkapin. Gus, silahkan Gus. Halo Pak Pastor. Siap. Saya mau nanya Pak nih. Ya. Nolong pria yang Cilepeng ini bagaimana nih Pak? Saya ngomongin nih Pak nih. Cilepeng teh gimana Cilepeng teh? Jadi ya itu Pak. Jadi tidak berfungsi sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak gitu sama sekali. Dan merasa dirinya benar ya, itu tadi yang tadi Bapak juga sampaikan ya Bapak Pastor. Ya. Jadi merasa dirinya benar gitu. Ya. Cara menolongnya ya. Ya, cara menolongnya. Itu, berdoalah supaya dia terbentur banyak banget atas ketidakterbukaannya, atas kekerasan hatinya. Kenapa? Gini, tahu nggak yang paling susah di dalam mendidik orang adalah orang yang mendidik orang yang nggak mau diajar. Jadi kita akan capek energi kita. Jadi Yesus juga bilang, kebaskan aja lah. Terus udah kebasin aja, kalau orang nggak mau nerima kebenaran, udah kebasin aja. Ada kalanya kita perlu ngambil sikap seperti itu, jangan buang-buang energi untuk ngurusin orang-orang yang nggak mau diajar. Ya, jadi kita harus kasihi dia, kita doakan dia, harus sampai akhirnya proses bicara lebih kuat dalam hidup orang ini.
Biasanya orang-orang yang keras dan so bener itu akan baru ngeh ketika problemnya udah kritis, kebentur dulu. Baru, oh ya kemarin itu salah ya, kurang kudu kumahanya ya. Nah, kalau udah kurang kudu kumaha, baru di situ mulai masuk. Selama itu belum terbuka, mau udahlah capek nyampein diri, kita akan buang energi juga untuk seseorang itu. Sementara proses itu sedang terjadi dalam diri dia, kita doakan dia, kasihi dia. Jangan seolah-olah kita pengen jadi problem solver juga buat dia. Itu akan nyapein kita. Capek energinya, coba Bro Agus bayangin, coba renungin, capek nggak dengan orang seperti itu? Capek pasti, gitu ya. Jadi udah, kita harus berurusan dengan orang-orang yang mau diurus, gitu. Kita mendidik orang-orang yang mau dididik. Kita menolong orang-orang yang mau ditolong. Akan menjadi buang energi ketika kita berusaha menolong orang, sementara dia nggak mau ditolong. Susah. Ya. Ada kalanya Yesus juga menghindar kok dari orang-orang yang berkerumun pengen ketemu Yesus. Yesus bilang, enggak, menghindar dulu ah. Gue mau naik ke gunung aja, buka bukit, gue doa. Nggak semua orang yang minta kita layani juga harus dilayani, nggak semua juga. Ada kalanya kita harus menarik diri. Gitu. Sama case-nya dengan yang tadi. Gimana kalau seandainya orang yang nggak mau dididik, keras kepala dikasih tahu, ya udahlah, doakan saja, biar proses yang bicara sama dia. Sampai akhirnya dia membuka diri, ketika dia datang minta pertolongan sama kita perlu membuka diri, dan itu jadi God's moment buat dia. Gitu. Dan sorry Pak, ya, efeknya otomatis ke keluarga kan ya, ke istri lah, utamanya ke istri ya. Betul. Berbicara tentang suami dan istri, dan efeknya akhirnya kembali ke istri. Tuh. Ya. Jadi yang kesian istrinya, jadi akhirnya Pak. Istrinya, nah, yang kalau istrinya terbuka, kita support istrinya untuk banyak berdoa bersyafaat buat suaminya, untuk punya kapasitas hati yang kuatnya. Karena pada dasarnya kan kita tuh nggak bisa mengubah orang sebenarnya. Perubahan orang itu pekerjaan Roh Kudus. Kita tuh hanya membuka hati kita untuk tetap bisa mengasihi, tetap menerima orang itu. Dia berubah dan tidaknya bukan urusan kita sebenarnya. Bukan bagian kita. Ya. Siap, Pak. Makasih buat ya. Thank you, Tuhan Yesus. Yo, God bless. Yo. Oke, terima kasih Gus. Teman-teman yang lain yang masih ingin bertanya nanti ya di sesi pribadi aja, karena waktu kita terus berjalan, Mas Andi ya. Siap. Oke, kita lanjutkan ibadah MC kita. Saya serahkan sama koordinator MC, Bapak Haiki. Oke, terima kasih Bro Andreas. Pastor Sandi, thank you. Antusias sekali. Makasih banyak Pastor buat kebenaran firman Tuhannya. Malam hari ini saya merasa diberkati sekali. Saya merasa babak belur tentang potensi seorang pria ini ya. Pria adalah benih Allah ya, yang tadi Pastor katakan bahwa yang bisa berdampak begitu besar. Begitu juga kasih Bapa kepada anaknya yang bisa mewakili gambar Allah, dan ada 3 potensi ya. Tadi Pastor Sandi katakan, mengarahkan, menjaga, dan memerintah. Dan itu yang perlu dibangun dan perlu dimiliki oleh pria-prianya Tuhan untuk bisa mengajarkan kebenaran firman Tuhan dan menjalankan kebenarannya. Jangan sampai mengarahkan kebenaran tapi tidak hidup dalam kebenaran. Itu yang, saya merasa kena sekali Bro. Kadang-kadang saya mengarahkan kebenaran tapi saya tidak menjalankan kebenaran. Thank you Pastor Sandi buat kebenaran firman Tuhannya. Tuhan memakai selalu di mana Pastor Sandi berada, jadikan saluran berkat hormat kemuliaan nama Tuhan. Tetap antusias Bro, Tuhan berkati. Terima kasih semuanya. Makasih juga buat Bro Andreas yang udah jadi moderator, buat Bro Yusman, Bro Rapi yang sudah jadi host, buat Bro Baren juga yang sudah memimpin pujian penyembahan. Terima kasih buat semuanya. Teman-teman AMC yang ada di Bandung, teman-teman AMC yang ada di luar Bandung, teman-teman ACC,
teman-teman yang lainnya. Terima kasih buat semuanya, terima kasih buat supportnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Saya akan bacakan pengumuman AMC sepanjang minggu ini. Pengumuman AMC sepanjang minggu ini, tiap pagi ada doa pagi, Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 6 pagi via Zoom, di link Zoom yang sama seperti malam hari ini. Saya juga mengundang sahabat-sahabat AMC untuk bisa bergabung dalam doa pagi ini, karena doa pagi ini sungguh sangat menjadi kekuatan buat kita semua sebagai pria-prianya Allah. Sebelum kita melakukan aktivitas, kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, dan saya percaya ada kekuatan yang Tuhan berikan buat kita semua. Selanjutnya, puji Tuhan. Oke, minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Benny Antonius atau Pastor Beng An ya. Puji Tuhan, dengan tema potensi dan kompetensi prianya Tuhan. Ya, kita akan dilengkapi minggu depan oleh Pastor Benny Antonius. Tetap kita setia untuk kita tetap beribadah dalam Zoom AMC seperti malam hari ini di link Zoom yang sama dan jam yang sama. Selanjutnya hari Minggu ya bro ya. Hari Minggu 12 Juni kita akan dilayani oleh Pastor Diki Wuliandi dengan tema musuh potensi Anda. Ini adalah ibadah raya dibagi 3 bagian, jam 6 pagi, jam 7.45, dan jam 4 sore. Ini hari Minggu ibadah raya. Saya juga mengundang sahabat-sahabat MC untuk bisa ikut ibadah raya ini, bisa melalui online dan onsite. Selanjutnya untuk mensupport ibadah MC ini juga saya berharap pada sahabat-sahabat MC untuk bisa mempersembahkan atau kolektenya melalui rekening persembahan AMC, nomor rekening 676-517-5503 Bank BCA atas nama Bapak Mulyawan Setia Utama. Oke, selanjutnya mungkin tidak ada lagi ya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala Daniel Wuliadi untuk memberikan pencerahan tentang firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Pastor Sandi. Terima kasih. Silakan Pak Daniel. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, terima kasih Bro Haiki. Ya, terima kasih Bro Sandi, luar biasa malam hari ini sudah jadi berkat untuk komunitas AMC. Puji Tuhan. Tuhan pakai terus Bro Sandi. Ya, jadi berkat di mana-mana. Ya, berdampak untuk generasi dan tentunya untuk keluarga. Ya, makasih. Tuhan berkati, Sandi. Luar biasa ya. Saudara, ternyata kalau pria tidak tahu potensi dirinya, itu dampaknya kepada generasi. Dan banyak yang tidak sadar bahwa ketika potensi pria itu tidak dieksplor keluar, yang merupakan benih yang seharusnya itu terus dapat diaplikasikan, terutama dalam keluarga, itu dampaknya luar biasa. Ya, pria itu lebih takut ya kepada, ya kalau tidak berpotensi kan impotensi, saudara. Ya, saya ketemu seorang pria ya yang biasanya makan banyak, tiba-tiba jadi diet. Kenapa? Gula saya naik. Ya, kenapa gula naik? Ya, berapa hari saya ya kita kan pria, makanya saya berani bicara. Ya, malamnya tidak berfungsi, saudara, beberapa malam karena gula itu dampaknya kepada ini, saudara, kepada impotensi. Ya, nah lebih takut saudara impotensi itu daripada impotensi pria. Ya, yang seharusnya itu berdampak kepada generasi. Baik, Pak Daniel. Ya.
Kayaknya internetnya keganggu Pak Daniel. Bro Andreas. Ya nge-lag ya. Atau nunggu dulu bentar. Oh tuh hilang, nanti masuk lagi ya. Oke. Kayak tadi kayak mati listrik ya di Pak Daniel. Kenapa, Bro Yus? Kayak mati listrik. Mati listrik, langsung black ya. Oh iya, iya. Oke deh. Selanjutnya ke Bro Andreas aja, Bro. Silakan, Bro. Saya doa berkat, Bro. Boleh tunjuk siapa aja, Bro. Nah, ini oke, di sini ada Pak Jimmy. Ini langsung doa berkat aja, Bro. Di mute, Bro. Boleh doa berkat aja, Bro. Oh iya, untuk doa penutup dan doa berkat Pak Jimmy bisa atau dalam ya sip. Boleh, Pak. Cuma nggak bisa dibuka ya, Pak, karena dari tadi duduk bangun. Iya, Pak. Langsung ya, Pak. Ya, silakan, Pak. Ya. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami sudah diberkati, kami sudah dibimbing melalui firman-Mu, Tuhan. Tuhan tolong supaya kami menjadi pria-pria yang mengerti potensi yang sudah kami pelajari, Tuhan. Supaya kami boleh menjadi pelaksana firman-Mu, Tuhan. Sehingga anak kami, keluarga kami, bahkan generasi berikutnya, Tuhan, boleh mereka menerima berkat itu dari kami, Tuhan, yang mendengar firman Tuhan hari ini, Tuhan. Kami berdoa, Kau mengurapi hamba-Mu, Pak Sandi, lebih lagi Tuhan pakai. Terima kasih Tuhan pakai juga komunitas AMC ini menjadi alat Tuhan untuk pria-pria dibangkitkan menjadi alat-alat di rumah tangga, bahkan di gereja, bahkan untuk kota dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan berpisah satu dengan yang lain, kiranya berkat Tuhan dicurahkan atas kami. Kami terima berkat Tuhan, kasih Allah Bapa Surgawi, kasih karunia Tuhan Yesus lewat karya salib, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Padahal ada masuk lagi. Maaf ini gangguan listrik kejepret.